Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pencerahan atau tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Amin Dalimunte dari Medan. Untuk itu, kepada Ustadz Amin Dalimunte, waktu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayahanda, ibunda, seluruh jamaah yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah kita yang gabung subuh ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Amin. Tiada kata yang paling cerdas, yang paling bijak kecuali ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Allah Azizul Ghafur, penguasa alam dan kubur. Langkah kita bergabung hari ini pun Allah yang mengatur. Dialah Allah yang Maha Pengampun, walau dosa banyak bertimbun, yang penting bertaubat sebelum pikun. Bersyukur kita kepada Allah dapat melaksanakan bergabung pagi ini, semoga kita semua mendapat ridho berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berangkat salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya sangat kita harapkan pagi, siang dan malam. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim,
Man shalla alayya salata wahidan sallallahu alaihi asyran. Sekali kita bunda berselawat kepada junjungan alam, tak tanggung-tanggung ayah, maka Allah beserta malaikat berselawat kepada kita 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Ketua Panitia Bapak Haji Mustafa Jainal Al-Mukarram, seluruh jamaah, bunda, ayah, tak mampu kami menyebutkan namanya satu persatu. Tapi saya yakin ini adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Temanya, judulnya taklim kita subuh ini. Bisnis yang pasti untung dunia, apalagi nanti di akhirat. Apa itu bisnis itu jamaah? Tadi sudah dikumandangkan ayatnya begitu sahdu, begitu nikmat. Allah berfirman, ayatnya Quran surah Fatir ayat 29 ayat 30. Jamaah, ketika ayat ini dibaca imam-imam di Timur Tengah, di Arab sana, imamnya menangis, jamaahnya menangis terisak-isak. Kenapa mereka sampai menangis begitu jadinya jamaah? Jawabannya satu. Pertama, mereka orang Arab, paham maknanya, tahu maksudnya. Yang kedua, bunda, kenapa mereka menangis sampai tak ada suaranya lagi, terisak-isak? Karena pastilah pesan yang diantarkan ayat itu sungguh luar biasa. Tapi terbalik, ketika saya jadi imam salat tarawih di Medan, saya baca ayat ini, tak ada yang menangis. Kenapa tak ada menangis? Wallahu a'lam. Kita simak ayatnya. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Kata Allah, sungguh kalau kamu lakukan yang 3 ini, kamu pasti lan tabur, beruntung selama-lamanya. Tak akan rugi selama-lamanya. Ayat ini pakai kata huruf harfiah lan, menunjukkan abadi selama-lamanya. Apa yang 3 itu bunda? Yatluna kitab Allah. Orang yang senang, orang yang beruntung yang pertama itu kata Allah adalah orang yang senang membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat Al-Quran. Profesor Wahbah Ad-Juhaili dalam tafsirnya Al-Munir mengatakan, makna ayat yatluna kitab Allah, gemar, senang, terus-menerus membaca Al-Quran. Bukankah Allah itu senang amalan itu sedikit, tapi continue. Terus dia dawam. Itulah Allah yang senang. Jamaah rahimakumullah. Saya tak sanggup kalau membahas ayat ini bunda. Belum lagi saya baca, saya sudah menangis. Rasulullah bersabda, maukah kamu mendapat onta merah yang lagi hamil? Onta merah itu adalah kendaraan yang paling mahal pada saat itu. Kalau hari ini bunda mungkin apalah kendaraan yang paling mahal? Enggak tahulah saya. Maukah kamu mendapatkan onta merah yang lagi hamil? Sahabat bingung, apa itu ya Rasulullah? Pergilah engkau ke masjid dan bacalah 2 ayat Al-Quran. 2 ayat Al-Quran. Kenapa Nabi bilang 2 ayat jamaah rahimakumullah? Tidak 1 halaman, tidak 1 surah. Karena pada saat itu Quran belum keluar lengkap sempurna 70 juz. Orang yang mau mendapatkan keuntungan itu, jangan pernah tinggalkan ayat Al-Quran. Ayah bunda seluruh jamaah,
Saya tengok kita usianya udah pada lanjut. Rasulullah bersabda, hadisnya nggak tanggung-tanggung bunda. Hadisnya riwayat Muslim. Man qara'a bil ataini min akhir surah Al-Baqarah fi lailah kafatah. Kata Rasulullah, siapa saja yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 2 ayat aja dipinta Rasulullah. 2 ayat aja kata Rasulullah. Fi lailah, pada malam hari. Kafatah, maka kebutuhannya Allah cukupkan. Kebutuhan, bukan keinginan. Kita butuh salat malam, Allah kasih kita salat malam. Kita butuh salat duha, Allah kasih kita kemampuan salat duha. Syaratnya, jangan tinggalkan 2 ayat surah Al-Baqarah terakhir. Hafal semua jamaah ayatnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriku baina ahadin min rusuli. Boleh diikuti bunda? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Dan seterusnya. Itu aja. Maka kebutuhan kita. Kalau kita udah pensiun begini, mohon maaf ayah bunda, udah ujur ini, apa yang kita tunggu lagi? Apa yang kita butuhkan? Kecuali ibadah. Tak ada lagi. Itu aja yang kita butuhkan. Saya sering bilang, minta izin, mohon maaf. Saya sering bilang sama jamaah saya. Kalau udah berusia 50-60, tak ada lagi sakit hati. Yang ada apa? Sakit asam urat, sakit gula, sakit apa lagi Pak? Rematik, dan seterusnya. Kita lanjut bunda. Orang yang beruntung pasti kata Allah yang pertama adalah orang yang suka tilawah, membaca, menghafal, mendonasikan, jadi donatur Al-Quran. Kita simak hadis berikut. Hadis riwayat Muslim. Khairukum, sebaik-baik kamu belum tentu pejabat, belum tentu hartawan, belum tentu orang berpangkat. Tapi orang yang terbaik kata Rasulullah, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, membaca Quran, senang dengan Quran, wa 'allamahu, dan mau mengajarkan Al-Quran. Ternyata orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang suka membaca Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Bunda, singkat kali waktu kita ini ada satu cerita. Saya kutip dari sebuah ceramah Ustaz Al-Habsi, pesantren Al-Urya di Palembang. Tahfiz Quran. Malam itu ke-7 santrinya ikut lomba tahfiz di kota Palembang. 7. Alhamdulillah ke-7 santri itu menang. Karena malam pulangnya terlalu malam, larut, mereka memutuskan lewat rakit, mengambil jalan pintas. Di Palembang itu kan banyak sungai. Disepakatilah naik rakit. Begitu naik rakit, bagus. 7 orang. 7 orang ini bunda, 4 bisa berenang, 3 tak bisa. Berapa bunda? 4 bisa berenang, 3 tak bisa. Naik jalan bagus. Begitu di tengah jalan, tiba-tiba datang arus. Rakit pun goyang, oleng, terbalik. Yang tak bisa berenang, 3 orang meninggal dunia.
Dicari tim SAR 4 hari 4 malam, jenazah tidak diketemukan. Ketika diketemukan, subhanallah. Apa kata tim SAR? Ini mukjizat. Salah. Mukjizat itu hanya kepada Nabi dan Rasul. Kalau orang-orang bagus, orang alim, ini karamah. Jenazah 4 hari 4 malam tidak diketemukan. Saat diketemukan, tubuhnya tak lecet, tak luka, perutnya tidak gembung, segar seperti orang yang baru mati. Bahkan lebih dahsyat, 1 dari 3 yang meninggal itu hafal Quran 30 juz sempurna. Quran itu dia dekap di dadanya. 4 hari 4 malam Quran itu tidak hancur. Ketika ibunya datang, ibunya berkata, "Anakku, kami ikhlas melepasmu, nak. Engkau telah menghafal Quran sempurna 30 juz." Barulah Quran itu bisa dilepaskan dari dekapan. Pertanyaannya, ayah, kenapa mereka tidak busuk, tidak hancur, tidak gembung? Jawabannya, Allah sudah menjawab sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kami turunkan Quran itu, kami akan jaga kepada orang-orang yang cinta, peduli kepada Al-Quran. Terbukti, jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa senang membaca ayat Al-Quran. Bunda, sama-sama kita muhasabah. Tambahkan dalam doa-doa kita, dalam munajat-munajat kita, dalam tahajud-tahajud kita. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak, cucu, menantu, keturunan yang ahli Quran-Mu, ahli Quran. Bisa saja menghafal Quran, jadi ulama. Bunda nggak sebut pada dia hafal Quran, ahli Quran. Kenapa? Karena Rasul kita pernah bilang, orang yang hafal Quran akan memberikan syafaat, pertolongan kepada 10 orang. 10 orang. Siapa yang 10 itu? Pastilah ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya, abangnya, adiknya. Subhanallah. Rasulullah bersabda. Hadisnya riwayat Muslim. Iqra'ul Quran. Baca kamu Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Syafaat bertolong. Ingat ya, syafaat itu bukan diartikan saja pertolongan. Syafaat itu artinya bisa diartikan genap. Kenapa genap? Apa hubungannya, Ustaz? Kita kan baru datang di tempat yang asing, di dalam kubur, malam pertama, tak ada kawan, itu ganjil bagi kita. Grogi kita, takut kita. Maka datanglah Quran itu menggenapkan, mengkawani kita. Maka kita pun senang, bahagia. Mungkin begitulah nanti kita dikubur. Tak ada kawan. Baru pertama, datanglah Quran itu menggenapkan, memberikan pertolongan kepada kita. Bunda, Abdullah ibn Umar, anak Umar bin Khattab, berwasiat, nanti kalau aku mati, tolong bacakan 5 ayat awal surah Al-Baqarah. Tutup 3 ayat surah Al-Baqarah. Kenapa begitu? Sekelas anak Umar bin Khattab saja minta dibacakan ayat Quran. Karena dia takut menghadapi siksa kubur. Utsman bin Affan. Utsman. Begitu hebatnya beliau. Malaikat mau turun dari langit. Nampaknya Utsman lagi jalan. Tak jadi malaikat turun. Kenapa enggak jadi kau turun, kata Allah. Aku malu, segan melihat Utsman. Bayangkan jamaah waraknya, hebatnya Utsman itu. Tapi Utsman pernah berkata, yang kutakutkan bukan yaumul hisab, hari perhitungan.
Yaumul jaza, hari pembalasan. Yang aku takutkan adalah siksa kubur. Itu yang kata Utsman. Kenapa, Bunda? Bayangkan, kalau kita meninggal 100 tahun yang lalu, kita bayangkan kiamat 100 tahun yang akan datang, berapa lama kita menunggu. Yang ditunggu orang mati itu, orang yang sudah meninggal itu cuma dua. Satu, kapan hari kiamat? Karena dia mau disidang. Ibarat orang di penjara, kapan aku sidangnya? Dua, Bunda. Doa dari anak-anaknya yang soleh. Pertama, orang yang beruntung, kata Allah dalam surah Al-Fatir yang dibacakan Bunda tadi begitu sahdunya, adalah orang yang suka tilawah, membaca, menghafal, jadi donatur, melakukan Quran, apapun namanya, demi kebaikan Quran. Kalau kita nggak ada waktu untuk baca Al-Quran, rugi kita. Yang kedua, orang yang beruntung dijamin Allah adalah wa aqamus shalah. Orang yang bagus salatnya. Baik salatnya. Pertanyaannya, di manakah orang yang baik, yang bagus salatnya? Ya pastilah di masjid. Tadi ayah bunda sudah salat berjamaah di masjid. Hadisnya enggak tanggung-tanggung, riwayat Muslim. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah ke masjid, tak tanggung-tanggung, dia seperti salat sunnah setengah malam. Setengah malam 6 jam. Tak mungkin kita sanggup rukuk, sujud, tegak, tak berhenti selama 6 jam. Dan tak boleh. Tapi isya berjamaah, kita seperti salat setengah malam. Salat sunnah malam, setengah malam. Mohon maaf bunda, saya menangis. Yang kedua, belum habis di situ. Barang siapa yang salat subuh berjamaah ke masjid, faka'annama shalla kulluh, seperti dia salat satu malam penuh. Satu malam penuh, 12 jam salat subuh ke masjid. Apa yang dilakukan oleh ayah bunda seluruh jemaah jam sostek se-Indonesia ini? Pensiunan luar biasa. Waktu subuh, mengambil momen yang bagus pula itu, hari Jumat. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Abu Daud, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahi umatku yang mengawali subuhnya, pagi ini, fajar ini dengan kebaikan. Jadi orang yang mengawali subuhnya dengan salat subuh, ada kajian seperti ini, mendapat doa dari orang yang dijamin doanya makbul. Rasulullah barik, berkahi mereka ya Allah. Jadi orang yang untung kedua adalah salatnya bagus. Salatnya baik. Saya sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkannya, bunda. Mohon maaf, Umar bin Khattab menafsirkan Quran tentang keutamaan salat subuh berjamaah. Surah Al-Isra ayat 78. Aqimis salah lidulukis syam ila khashakil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu, kata Allah, disaksikan malaikat. Apakah salat lain tak disaksikan? Disaksikan. Bahkan ditulis, dicatat. Tapi khusus salat subuh, malaikat berganti shiftnya, ganti tugasnya. Yang turun dari langit mau kerja, yang naik mau naik lagi ke atas karena sudah habis masa kerjanya, ganti shiftnya. Itu kapan? Ba'da salat subuh, setelah salat subuh di masjid-masjid. Umar bin Khattab menafsirkan ayat ini. Umar yang menafsirkan, tak tanggung-tanggung lagi, dijamin Allah masuk surga. Orang yang subuh berjamaah ke masjid adalah orang yang benar imannya. Sebaliknya,
Na'udzubillah. Pula terbalik ya kan. Ayahnya megang remote, emaknya di muka TV, anak-anak di muka TV. Nonton berjamaah. Azan pun datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan dimatikan ayahnya TV. Ayahnya bilang, udah, uduk. Bubar ke kamar mandi. Saat anak-anak dan istrinya mau jalan ke kamar mandi, mau uduk, tiba-tiba reporter TV-nya marah. Apa kata reporter TV-nya, Bunda? Jangan kemana-mana, kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tak ada yang kemana, duduk orang tu balik. Jadi, salatnya bagus. Yang terakhir, orang yang dijamin Allah beruntung yang ketiga adalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang berbagi, berimpak, bersedekah, apapun namanya, terang-terangan maupun sembunyi. Ternyata boleh berimpak secara terang-terangan. Itu semua tergantung niat kita. Ingat Bunda, yang kita makan busuk jadi kotoran. Yang kita pakai lapuk dimakan waktu. Yang kita sedekahkan, itulah yang kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nanti kita bawa mati. Kalau ada orang bilang harta nggak dibawa mati, salah. Harta bisa dibawa mati. Apa bukti? Pak Haji Ismail almarhum, pemilik toko batik Terang Bulan di Yogyakarta. Waktu itu sedang dibangun Masjid Muhammadiyah tahun 1987. Dolar pada saat itu belum sampai 800 rupiah. Belum sampai 800 rupiah. Datang Pak Haji Ismail Allah almarhum, dikasihkan uangnya pakai plastik kresek sebanyak 800 juta. Tahun 87 dolar masih 800. Berapa ratus M itu hari ini? 800 juta. Ada yang nampak, Pak Haji, apa enggak rugi berimpak uang sebanyak itu? Sedekah uang sebanyak itu? Pak Haji Ismail almarhum berkata, saya ini cinta harta, tamak harta. Karena saya cinta, tamak, saya ingin harta itu saya bawa mati. Orang mengaku cinta sama harta, tamak, tapi dia harta itu tidak mau dia bawa mati. Maka saya titip di madrasah, saya titip di sekolah, saya titip di tempat-tempat kebaikan. Dulu kan belum ada rumah tahfiz. Itu kata Pak Haji. Ditutup sama Pak Haji Ismail. Ini pun terakhir ceramah saya. Ditutup, Bunda. Apa kata Pak Haji Ismail? Miskin di dunia saja susah. Konon nanti kita miskin di akhirat. Siapa yang mau nolong kita? Siapa yang mau nolong kita? Ketika Nabiullah Muhammad sampai di Madinah, kebutuhan air minum makin banyak karena Islam makin bertambah. Ketika itu Rasul menyaksikan pemilik sumur, seorang Yahudi yang zalim. Ketika umat Islam yang membeli air, dia naikkan harganya berlipat-lipat. Rasulullah tak sengaja, spontan berkata, siapa yang mau memboking surga? Dan tak sengaja didengar Utsman bin Affan. Sahabat, apa maksud memboking surga? Memboking surga, wahai Rasulullah. Kau wakafkan sumur ini kepada umat Islam Madinah, maka engkau telah memboking istana di surganya Allah. Berlari-larilah Utsman pulang ke rumahnya, jamaah. Lari-lari. Dia ambil uangnya. Dia bayar sumur itu tanpa ditawar. Konon, kalau dirupiahkan, 2021, itulah sumur termahal di dunia. 5 M kalau hari ini.
Apa kata orang Yahudi tadi? Utsman, yang kujualkan cuma sumurnya. Tapi karena engkau tanpa tawar, semua yang ada di sekitar sumur ini menjadi milikmu. Sawit, kurma, dan pohon zaitun ini menjadi milikmu. Sekarang itu berkembang, bertambah luas. Uangnya, hasilnya dikuasai oleh Menteri Wakaf, Kementerian Wakaf di Saudi Arabia. Diwakafkan untuk umat Islam yang kuliah di Mekah. Subhanallah. Utsman boleh meninggal 14 abad yang lalu. Tapi wakafnya masih bisa kita saksikan, pahalanya mengalir. Ketika itu Rasulullah pun datang kepada Utsman. Utsman, sahabatku, apa yang kau buat? Allah menurunkan ayat kepadamu. Maksudnya bukan Utsman yang dapat ayat. Sebab turunnya ayat. Asbabun nuzul. Apa ayatnya, Bunda? Dengarkan ayat berikut ini. Ini yang membuat kita sering menangis. Surah Al-Fajr terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Ayat ini, mohon maaf, bukan untuk melepas jenazah. Walaupun boleh dihubung-hubungkan. Karena ada kaitannya dengan kematian. Tapi ayat ini berpesan kepada kita, siapapun yang ingin dapat panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang suci, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang kamu, mati kamu, wafat kamu, meninggal kamu. Allah ridho, kau ridho. Maka bonusnya adalah surga. Syaratnya, seumur hidupnya, minimal dia pernah sekali berwakaf. Infak ataupun berwakaf. Berwakaf tidak harus banyak. Apa yang harus kita bisa berikan? Apa yang bisa kita sumbangkan? Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Subhanallah. Bunda, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Quran surah Fatir ayat 29-30. Kata Allah, bisnis yang tak pernah rugi. Bisnis yang dijamin untung dunia dan akhirat. Satu, orang yang suka tilawah, membaca Al-Quran, menghafal, melakukan, atau mendonasikan Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang suka berbagi, infak, sembunyi ataupun terang-terang. Habiskan waktu kita untuk agama. Kalau tidak, waktu kita akan habis sia-sia, tapi bukan untuk agama Allah. Ibadah, mati juga kita. Tak ibadah, cuma mati juga kita. Tapi apa kata Rasulullah? Ishma syi'ta. Buatlah sesuka hatimu. Apa yang mau kau makan, makanlah. Apa yang mau kau minum, minumlah. Apa yang mau kau buat, buatlah. Fa innaka maitun. Tapi ingat, kamu akan mati. Semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nanti jamaah, semua amal kita nampak. Ini sedekahmu, ini Quranmu, ini sedekahmu, ini salat malam nampak. Senyum awak, senyum. Senyum awak menyaksikan. Ya Allah, inilah pahala. Pertanyaannya, apakah yang buruk tak dinampakkan Allah? Sebesar semut hitam, berjalan di batu hitam, di tengahnya gelapnya malam, dinampakkan Allah. Yauma tublas sarair. Semua rahasiamu, kata Allah, akan diperlihatkan. Kita nanti seperti lihat TV. Semua nampak aib-aib kita, keburukan kita. Kita hari ini dihormati orang, bukan karena kita punya duit, bukan karena kita punya pangkat, tapi karena Allah masih menutup aib-aib kita. Itu aja, Bunda. Kalau Bunda tahu aib saya, Bunda tak akan mau melihat saya. Tutup aib orang, Allah pasti tutup aib kita. Jamaah. Yang ketiga, yang kedua, orang yang bagus salatnya. Orang yang beruntung yang kedua adalah orang yang paling bagus salatnya. Artinya salatnya ke masjid. Apalagi yang kita tunggu? Kita hanya menunggu waktu. Apa kata Allah di Quran surah Yasin? Ayat yang paling populer. Wa man nu'ammirhu
Nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Kata Allah, ku panjangkan umurmu, ku lemahkan fisikmu. Umur bertambah, fisik berkurang. Mata mulai kabur, uban mulai bertabur, gigi mulai gugur, makan pun pakai bubur. Kalau duduk suka selonjur. Ada yang suka selonjur, Bunda? Bapak selonjur. Nah, itu artinya sudah dekat ke liang kubur. Semoga kita semua nanti dipanggil Allah dengan panggilan yang indah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil ilham. Syukron Ustadz Amin Dalimunte atas taujiah dan penjarahannya yang telah disampaikan. Demikian bagus dan bermakna ceramah pencerahannya yang disampaikan. Semoga di sisa-sisa usia kita ini dapatlah menjadi pedoman dan melaksanakannya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang tahu bersyukur dan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير